masuk polisi itu harus keluar duit ini itu dan sebagainya. Tidak, ya tidak benar. Apa buktinya? Ya buktinya anak saya. Ya, kita yang boleh dikatakan hanya seperti ini, alhamdulillah. Ya, tapi anak saya bisa berkesempatan ya masuk pendidikan di akademi kepolisian dan tidak membayar ini itu tidak ada. Yo, halo everyone, ketemu lagi di Kronis Spensik, ngobrol asik seputar Spensik bersama dengan aku Kukul dan aku Adinda. Oke, sobat Spensik, kami di sini akan membahas topik tentang seputar dunia kepolisian. Sebelumnya, kita sapa dulu yuk narasumber kita kali ini. Ya, terima kasih. Jadi saya sudah diundang dalam kegiatan ini. Saya memperkenalkan, nama saya Ibtu Budi Winarso dari Satbinmas Polres Pekalongan Kota. Oh iya, siapa sih di sini yang mau jadi polisi? Kamu bukan si Ol yang mau jadi polisi? Pakai nanya. Nah, baik Pak Budi. Iya. Karena kita sudah saling kenal, ada tanya jawab dari kita nih Pak. Ya, Kalau boleh tahu, Bapak sudah menjabat menjadi polisi sudah berapa tahun sih Pak? ya, terima kasih. Jadi sebelumnya saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertugas di kepolisian ini kurang lebih sudah 32 tahun. Ya, 32 tahun. Jadi sudah cukup lama saya melaksanakan tugas di kepolisian ini. Wah, sudah lama sekali ya Pak? Iya. Oh iya Pak, sekarang Bapak mendapat amanah atau menjabat sebagai apa Pak? Oh iya, jadi jabatan saya di Polres Pekalongan Kota, kebetulan tadi saya sampaikan saya berdinas di Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbimas. Ya, saya menduduki jabatan sebagai KPU atau Kepala Urusan Pembinaan Operasi di Satbimas Polres Pekalongan Kota. Boleh diceritakan sedikit nggak nih Pak kepada Sobat Spensik perjalanan Bapak dari awal menjadi polisi hingga sekarang menjabat menjadi KPO? Iya. Jadi alhamdulillah kegiatan saya di kepolisian ini saya awali dari saya pendidikan ya, pendidikan masuk polisi, dimana sebelumnya saya dulu setelah lulus dari SMA saya langsung mendaftar di kepolisian tahun 90 waktu itu. Jadi saya lulus SMA 90. Alhamdulillahnya itu pagi saya terima ijazah, saya masih ingat betul ya. Pagi terima ijazah, kemudian sorenya saya langsung berangkat pendidikan. Ya, berangkat pendidikan, kemudian saya pelantikan itu tahun 91. Ya, tahun 91 saya pelantikan, kemudian saya juga bersyukur ya, benar-benar bersyukur karena dari sekian banyak teman-teman satu angkatan saya yang berdinas di luar Jawa ya, alhamdulillah saya yang asli orang Pekalongan ini bisa kembali ya melaksanakan tugas mengabdi kepada bangsa dan negara di kota Pekalongan ini, di Polres Pekalongan Kota. Dan kedinasan saya pun juga sudah berpindah-pindah. Dari saya yang berdinas pertama di bagian Sat Sabara, Satuan Samapta Bayangkara. Kemudian saya juga pernah dinas awal itu sebagai Babin Kamtipmas. Setelah itu saya pindah di bagian reserse. Setelah di bagian reserse kemudian saya di bagian Satlantas. Nah, di Satlantas ini saya juga sudah cukup lama, karena kurang lebih ya hampir 20 tahun ya saya bertugas di Dinas Lalu Lintas ini. Kebetulan juga di bagian pendidikan dan rekayasa lalu lintas. Nah, kemudian setelah dari Satbimas ini ya kurang lebih hampir 1 tahun ini saya bertugas di KPU Satbimas. Demikian. Pasti saat Bapak menjadi polisi banyak banget ya Pak pengalamannya. Iya. Nah, ada nggak sih Pak pengalaman yang menurut Bapak paling mengesan? Ya, ya. Jadi pengalaman yang
sangat mengesankan itu justru saya ketika berdinas di Satbimas sekarang ini, dan juga waktu itu saya di dinas di lalu lintas. Ya, karena di dinas di lalu lintas ataupun di Satbimas ini tentunya kita ini juga sering berinteraksi ya. Kebetulan tadi saya katakan saya di bagian unit pendidikan ya. Jadi sering berinteraksi dengan pelajar ya, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Ini tidak ataupun jarang ya dimiliki oleh rekan-rekan saya yang sama-sama polisi yang bisa berkesempatan ya berinteraksi langsung dengan para pelajar ini. Ya, tentunya ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Bapak dulu waktu sekolah pernah membayangkan nggak sih Pak menjadi sosok yang sekarang? Kalau awalnya sih belum ya, mungkin seusia kalian sama lah. Ya cuman kan waktu itu mudah-mudahan nanti kalau sudah tamat SMP kemudian bisa melanjutkan SMA. Setelah tamat SMA kelas 2 itu baru saya kepikiran, waduh ini kira-kira nanti setelah atau selepas SMA itu mau kemana gitu kan. Nah waktu itu kelas 3 ya, kelas 3 saya sudah punya pikiran, dah ini karena kalau kuliah jelas tidak ada biaya ya kan. Kebetulan saya juga anak pertama, adik saya masih kecil-kecil ya kan, ini kan masih membutuhkan biaya banyak. Maka dari itu udah ini saya harus persiapan masuk polisi. Makanya tidak serta-merta saya memang harus mempersiapkan ya, karena proses untuk menjadi polisi ini pun juga tidak tiba-tiba ya. Jadi melalui satu proses saya merencanakan, alhamdulillah Tuhan mengizinkan ya kan. Nah akhirnya alhamdulillah bisa seperti ini. Untuk tes psikologi kemudian tes-tes yang lain, alhamdulillah ini bisa terlalui semua dengan baik ya, makanya bisa jadi polisi alhamdulillah. Ketika dulu sekolah, Bapak alumni SMP mana sih Pak? Jadi saya kebetulan di Pekalongan juga ya, kemudian SMA juga SMA Pekalongan, karena saya kan tinggal di Kajen nih ya. Jadi rumah saya asli Kajen. Jadi untuk SMA saya itu di SMA 1 Wiradesa. Kalau SMP-nya SMP mana? Nah SMP-nya waktu itu saya alhamdulillah berkesempatan meskipun kos ya, ini di SMP Negeri 2 Kota Pekalongan. Ya jadi saya ini boleh dikatakan apa? Ya banyak yang kenal karena SMP-nya kebetulan di Kota Pekalongan, kemudian SMA-nya juga di Pekalongan meskipun wilayah kabupaten, karena rumah saya di wilayah kabupaten ya. Gitu. Dulu tipe anaknya seperti apa nih Pak? Yang kutu buku kah atau yang bandel? Kalau saya bandel sih tidak alhamdulillah ya. Tapi kutu buku juga tidak ya. Jadi saya mengalir, tapi saya punya tujuan semoga menjadi orang yang bermanfaat ya, semoga menjadi orang yang bermanfaat. Dan alhamdulillah dari pengalaman saya ini juga pada akhirnya kan kita kan prosesnya terus berkeluarga juga ya, berkeluarga. Lah ini sedikit mungkin karena tidak ditanyakan ya saya sampaikan juga ya. Jadi saya kan status K1 ini istri 1, anak satu ya. Jadi keluarga saya K1 istilahnya kan, istri 1, anak 1. Dan itu saya terapkan, pengalaman saya ini saya terapkan kepada anak saya ya. Anak saya 1 sudah selepas SMA, dan alhamdulillah waktu SMA ini juga punya pengalaman sebagai paskibraka nasional juga ya. Jadi tahun 2018 itu mewakili Jawa Tengah sebagai paskibraka nasional ya, tampil di Istana Merdeka. Berawal dari itu pula pada akhirnya yang tadinya anak saya itu tidak punya mungkin belum ada keinginan masuk polisi atau apa dan lain sebagainya, pulang dari kegiatan paskibraka itu juga menyampaikan, Pak kira-kira kalau saya mau masuk Taruna Akpol bisa nggak gitu kan. Ini tanyanya tapi awalnya sama ibunya, tapi itu juga muaranya ke saya juga. Tapi ibunya mungkin yang lebih dominan menyampaikan bisa, yang penting ada kemauan, yang kedua semangat, dan yang ketiga berdoa itu. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah masuk
ya sudah masuk pendidikan di Akademi Kepolisian. Saya minta doa restunya semuanya. Ya. Mudah-mudahan anak saya ini bisa melewati kegiatan belajar di Akademi Kepolisian, bisa berhasil dengan baik, diberikan keselamatan, kesehatan, ya kesuksesan. Gitu. Kembali lagi ke profesi Ya, menjadi polisi nih Pak. ya, Sesusah apa sih unik bergabung di Polri? ya. Jadi kalau susahnya apa, saya kira tidak ada susahnya lah ya. Kita enjoy saja, karena saya menganggap polisi itu adalah hobi. Ya, jadi segala sesuatu kalau didasari dengan hobi itu kita enjoy, kita bisa melaksanakan dengan baik. Insya Allah semuanya tidak ada hambatan. Ya, kita enjoy. Rumor di masyarakat kan dari polisi itu selain harus sehat jasmani rohani, pintar akademik, juga harus menyiapkan uang masuk mencapai ratusan juta. Benar nggak sih Pak rumor ini? Nah, itulah. Justru itu yang saya sampaikan tadi, saya menyampaikan pengalaman tuh anak saya. Banyak kan orang yang menganggap, waduh, masuk polisi itu harus keluar duit ini, itu dan sebagainya. Tidak. Ya, tidak benar. Apa buktinya? Ya, buktinya anak saya. Ya, kita yang boleh dikatakan hanya seperti ini, alhamdulillah. Ya, tapi anak saya bisa berkesempatan ya masuk pendidikan di Akademi Kepolisian dan tidak membayar ini itu tidak ada. Ya, semuanya mengalir. Yang penting yaitu memang harus Ya Pak. persiapan dari mulai tadi saya katakan kesehatannya, fisiknya. Semangat. Ya, untuk fisik aja luar biasa. Saya dengan postur yang seperti ini, ya kan, dengan berat yang seperti ini, usia seperti saya, waktu itu masih bisa ngimbangi lari. Anak saya itu setiap Sabtu dan Minggu saya ajak lari, ya kan, masih saya ajak lari. Sampai renang pun yang tadinya tidak bisa renang, saya sendiri yang mengajari. Sampai akhirnya bisa. Terus di rumah juga saya buatkan alat untuk apa, pull up itu, ya itu saya buatkan sengaja. Untuk apa? Untuk membiasakan aja. Ya, termasuk tekniknya, lari 12 menit itu seperti apa, setup bagaimana, push up bagaimana, semuanya kita berikan, kita persiapkan. Ya, dan itu tadi alhamdulillah Tuhan memberikan karunia kesempatan yang luar biasa. Ya, akhirnya bisa seperti itu. Apa pesan Bapak untuk sobat Spensik yang ingin menjadi bagian dari Polri? Ya, saya berharap dari kegiatan saya untuk pagi hari ini sebagai pembina apel tadi ya, mudah-mudahan dari kehadiran kami di SMP 6 ini setidaknya juga bisa memotivasi ya, karena kita menampilkan profil Polri seperti apa, sehingga anak-anak juga ada yang berminat ataupun mempunyai keinginan meraih cita-citanya untuk menjadi polisi. Ya, hanya memang yang perlu ditekankan untuk menjadi polisi diawali dengan proses yang baik juga. Ya, nanti setelah dari SMP kemudian SMA ya. Nah, silakan itu dipersiapkan dari tadi kesehatannya, fisiknya, kemampuan akademisnya, pengetahuan umumnya dan sebagainya. Itu. Menjadi polisi kan berat ya Pak. Ya. Untuk masuknya juga sulit. Bagaimana dengan kesejahteraan menjadi abdi negara yang terkhusus di sini menjadi Polri? Ya, tentunya kesejahteraannya sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus. Makanya ya keseimbangan dengan hak yang sudah diberikan, ya kewajibannya kita ya harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Gitu. Yang harus dimiliki dan tidak boleh dimiliki saat menjadi polisi? Ya, maksudnya yang dimiliki apa ini? Dalam mentalnya. Oh ya, ya tentunya tadi ini berkaitan dengan masalah kesiapan ya. Karena daftar polisi kan salah satu persyaratannya juga di situ ada melampirkan yang namanya SKCK, ya, surat keterangan catatan kepolisian. Berarti harus bermental baik, ya kan, tidak pernah tersangkut perkara tindak pidana, ya. Karena kalau seperti tadi yang saya contohkan ikut tawuran misalkan ya, tawuran kemudian ada korban sampai
luka-luka dan lain sebagainya, tentunya ini akan menjadi hal yang berbeda ketika itu diproses kan. Nah berarti ada catatan yang kurang baik. Nah karena catatan kurang baik ya ini tentunya juga akan menghambat ya kalau kita mau daftar polisi. Makanya jangan sampai kita tersangkut dengan perkara-perkara kaitannya dengan masalah tindak pidana. Dan tentunya yang paling urgent, paling penting juga menurut saya itu juga tadi ya, persiapan belajar itulah ya, belajar segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik itu. Baik Pak, terima kasih sudah bercerita banyak dan menginspirasi kami tentang menjadi seorang polisi. Kita akan berpindah topik ya Pak, tentang tertib berlalu lintas. Syarat-syarat berkendara itu apa aja sih Pak? Ya, jadi ini kebetulan tadi tidak saya singgung secara luas ya terkait dengan syarat-syarat berkendara. Memang tadi saya memang menggarisbawahi adalah persyaratan untuk mengemudikan atau mengendarai sepeda motor khususnya, karena ini fenomena yang terjadi di jalan-jalan kota besar sering nampak ya anak-anak di bawah umur, khususnya dalam tanda kutip anak SMP, bahkan SD pun sudah ada yang bisa naik motor. Ya padahal kalau sesuai dengan ketentuan undang-undang lalu lintas itu anak di bawah umur ataupun belum memiliki SIM tidak boleh mengemudikan kendaraan. Ya, sudah belum memiliki SIM ya masih di bawah umur tentunya, ditambah lagi dengan tidak menggunakan helm, ditambah lagi dia dengan kecepatan tinggi, potensinya luar biasa untuk terjadi kecelakaan. Kalau sudah terjadi kecelakaan, waduh siapa yang rugi? Dia sendiri, orang tuanya, dan tentunya pihak-pihak lain yang bersangkutan ya. Misalkan terjadi kecelakaan kan itu melibatkan kendaraan yang lain, ya kan? Nah tentunya ini akan merepotkan semuanya. Gitu. Ini kan tanya ya Pak, anak sekolah yang membawa motor padahal belum punya SIM. Bagaimana tanggapan Bapak? Nah, jadi harapan saya ya jangan sampai kita mengorbankan diri sendiri padahal kita sudah tahu aturannya. Ya naik motor itu harus tadi sudah memiliki SIM. Jadi upayakan kalau misalnya memang belum saatnya sesuai ketentuan undang-undang bisa naik motor, ya jangan naik motor dulu. Misalkan kemana ya silakan minta diantar oleh bapak ibunya atau saudaranya atau kakaknya mungkin yang sudah memiliki SIM. Ya kalau misalkan itu daerah terjauh, itu kota Pekalongan kan tidak begitu luas ini. Ya kemana-mana masih bisa terjangkau. Naik sepeda aja kan masih bisa terjangkau dan malah sehat kan. Ya saya masih ingat ya SMP itu saya ya malah kadang-kadang sambil lari pagi berangkat sekolah itu ya, terus menginjak kelas 3 itu baru saya naik sepeda. Ya harapannya apa ya, tambah sehat aja kan gitu, dan tidak melanggar aturan ya gitu. Secara peraturan boleh tidak sih Pak anak remaja, terkhususnya anak SMP, belajar berkendara? Karena nantinya juga setelah punya SIM kami boleh berkendara. Kalau tidak dari SMP, belajarnya dari kapan Pak? Ya, jadi gini, kalau belajar boleh ya, belajar boleh, tapi juga melihat ya tempat belajarnya di mana. Jangan sampai dalam taraf belajar tapi belajarnya malah sudah di jalan raya. Ini juga bisa berakibat kecelakaan. Ya, silakan bisa belajar tapi di tempat yang lapang. Ya, ini khususnya bagi yang sudah nanti akan menginjak usia 17. Kalau ke 17 nanti masih lama, baru usia 10 tahun kok belajar, jangan. Ya, belajar itu kalau sudah mendekati 17 tahun ya, sehingga ketika nanti sudah berusia 17 tahun ini bisa membuat SIM. Ya, kalau sudah punya SIM berarti secara legal formal sudah diizinkan, karena SIM ini adalah merupakan bukti kompetensi. Negara mengakui bahwa yang bersangkutan dianggap cakap, dianggap terampil, dan dianggap mengerti tentang aturan berlalu lintas. Itu baru boleh
Ya, maka dari itu yang saya garis bawahi, belajar boleh, nanti kalau sudah mendekati usia 17 tahun dan tempatnya harus berada di tanah lapang. Tidak boleh belajar di jalan Raya. Gitu. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi tentunya apa saja nih Pak? Ya, tadi saya katakan pelanggaran yang terjadi adalah anak di bawah umur mengendarai sepeda motor ya. Jadi yang fenomena yang kita lihat kan banyak itu di jalan-jalan itu anak usia sekolah ataupun bahkan anak sekolah ya mengendarai sepeda motor padahal seragamnya masih menggunakan seragam Sekolah. SMP. Ya, saya sebut seragam SMP. Nah, tentunya ini kan kalau tadi kembali kepada aturan jelas tidak boleh kan anak di bawah umur dan belum memiliki SIM. SMA aja paling tidak sudah kelas berapa ya? Kalau usia 17 itu kelas 2 atau kelas 3 lah. Ya, baru bisa. Gitu. Apa sih yang menjadi alasan utama seseorang harus tertib berlalu lintas? Ya. Jadi kita itu kan hidup di negara hukum ya. Segala sesuatunya berlandaskan pada aturan hukum. Ya, karena di situ kita terikat dengan aturan hukum. Ya, utamanya adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya, karena di situ disebutkan dalam salah satu ketentuannya bahwa mengemudikan kendaraan itu harus sudah memiliki SIM C. Ya, makanya itu kan aturan ini. Ya, berarti kalau kita di bawah umur belum memiliki SIM, berarti kita kalau naik motor adalah melanggar. Nah, kalau melanggar nanti resikonya apa? Bisa terjadi kecelakaan lalu lintas. Ini yang kita hindari. Makanya kita harus berperilaku patuh, tertib dan taat terhadap aturan. Kalau di bidang lalu lintas ya khususnya adalah tentang aturan lalu lintas. Itu. Boleh diceritakan kepada kami Pak tingkat pelanggaran berlalu lintas di Pekalongan? Kalau secara umum ya untuk tingkat pelanggaran lalu lintas ya cukup banyak ya, tapi ini memang kadang-kadang mengalami kenaikan yang sangat signifikan, namun juga ada kalanya ini juga bisa kita tekan ya angka pelanggarannya. Maka dari itu kegiatan kita yang paling penting adalah kegiatan yang bersifat preemptif maupun preventif. Ya, termasuk kita hadir dalam kegiatan seperti tadi apel pagi ataupun dalam kegiatan upacara bendera di sekolah-sekolah ini adalah merupakan implementasi daripada kegiatan preemptif maupun preventif. Lebih baik kita mencegah, kita berikan sosialisasi, berikan edukasi tentang aturan-aturan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sehingga para pelajar khususnya tahu ya tentang kalau misalkan kita bicara aturan lalu lintas ya mereka tahu aturannya seperti apa sih. Oh, ternyata belum punya SIM itu tidak boleh naik motor ya, dan mereka paling tidak diharapkan patuh dan taat. Gitu. Kalau tingkat kecelakaan di Pekalongan semengerikan apa sih Pak? Jadi untuk kecelakaan lalu lintas ya secara umum tidak atau belum sampai pada taraf yang sangat mengkhawatirkan sekali ya, belum. Ya, namun demikian nih kalau kita biarkan saja ya tentunya ini bisa terus dan terus bertambah korbannya. Karena ada beberapa titik spot yang sering terjadi kecelakaan di Kota Pekalongan. Ini yang harus diantisipasi. Khususnya ada di jalur Pantura ya, jadi kalau termasuk para pelajar ini melintas ya, tadi saya tanya di antara para pelajar rumahnya mana dan lain sebagainya, tujuannya itu supaya juga untuk memastikan bahwa Anda para pelajar ini berangkat ke sekolah, pulang sekolah melalui jalan Pantura ini harus hati-hati ya, karena kalau tidak hati-hati, padahal kita pun kadang-kadang sudah hati-hati aja, orang lain tidak hati-hati tetap bisa menjadi korban ataupun pelaku kecelakaan. Makanya yes, pokoknya kalau masuk Pantura ataupun tidak di Pantura pun di mana tempat kita harus hati-hati. Itu aja supaya tidak menambah jumlah korban ataupun jumlah daripada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kami pernah melihat di media sosial itu Jepang punya sosialisasi yang unik kepada anak-anak tentang tata tertib berlalu lintas dengan cara menunjukkan adegan-adegan kecelakaan
secara dramatik di depan mata mereka untuk memberikan shock terapi. Kalau di Indonesia sendiri, cara sosialisasinya seperti apa sih, Pak? Ya, saya juga pernah melihat ya, melalui tayangan-tayangan yang ada di media itu, ataupun juga redaksi-redaksi di Jepang memang luar biasa ya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas ya, khususnya di kalangan para pelajar ini. Kalau di tempat kita ini banyak sudah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dari mulai kegiatan sosialisasi seperti ini rutin, karena saya punya program itu khususnya waktu di lalu lintas, tapi ini pun tetap masih berlanjut ya, meskipun saya tidak berdinas di lalu lintas lagi. Di bagian Satbimas, program itu masih teruskan tiap hari tanpa masuk sekolah. Jadi maksudnya apa? Jadi setiap hari itu saya menjadwalkan mesti ada satu atau bahkan lebih dari satu kadang-kadang sekolah yang saya kunjungi. Ya dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Ya kalau SD itu sampai saya buat acara simulasi ya, bagaimana cara mengendarai sepeda kayu. Ya terus kita jelaskan kepada anak-anak kalau bermain sepeda kayu itu tempatnya di mana, kelengkapannya sepeda kayu itu seperti apa, ya berjalannya di sebelah mana, boleh berjejer lebih dari 2 atau tidak. Nah ini kita edukasi ya, artinya mungkin kegiatan tidak sama dengan yang ada di Jepang ya. Kalau Jepang memang sudah sedemikian rupa, tapi kita melangkah ke arah itu juga sudah ada. Ya artinya kita lebih banyak condong kepada kegiatan sosialisasi, simulasi, dan edukasi gitu. Pesan Bapak untuk seluruh pelajar di Kota Pekalongan apa nih Pak? Ya, jadi saya berharap seluruh pelajar Kota Pekalongan pada umumnya dan pelajar SMP 6 pada khususnya ya manfaatkan kegiatan belajar ini semaksimal mungkin, karena dengan kegiatan belajar yang baik ini insya Allah apa yang menjadi cita-cita para pelajar ini, harapan dari para pelajar ini nanti bisa terwujud ya. Jadi manfaatkan waktu seefektif mungkin, semaksimal mungkin ya, hindari dari hal-hal yang sifatnya nanti malah merugikan diri sendiri ya, karena apapun hasilnya kalau kita sudah melakukan hal-hal yang sifatnya nanti merugikan diri sendiri, siapa yang menjadi korbannya? Kita sendiri ya. Makanya kita terus berupaya ya, tadi dengan cara yaitu tetap semangat ya, kemudian berupaya ya, dan tentunya jangan lupa berdoa ya gitu. Nah kurang lebihnya itu nih obrolan kita bersama Pak Budi ya. Terima kasih Pak untuk waktu sama-sama podcast kita kali ini dan sudah berbagi pengalaman dengan kami. Senang sekali hari ini bisa ngobrol-ngobrol dengan Bapak dan membuka wawasan kami tentang tertib berlalu lintas. Untuk closing statement nih, lanjutkan kalimat ini ya Pak. Jangan jadi polisi kalau lanjutkan. Ya, jangan jadi polisi kalau kita tidak bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu dilandasi dengan keikhlasan. Ya, insya Allah semuanya akan menjadi berkah dengan kita mengabdi menjadi polisi. Lanjutkan kalimat kedua ya Pak. Jangan berkendara kalau belum memiliki SIM. Ya, ingat kecelakaan bisa terjadi terhadap siapa saja, ya termasuk orang-orang yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Karena dengan memiliki SIM berarti kita sudah mematuhi aturan lalu lintas. Terima kasih Bapak. Oh ya, kalau dari teman-teman ada obrolan yang menarik yang bisa kita bahas di konten berikutnya, ketik di kolom komentar ya guys. Jangan lupa untuk nantikan konten podcast kita berikutnya. Subscribe, like juga ya. Tetap patuhi lalu lintas dan jangan melanggar aturan lalu lintas agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan.
See you guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.